Persib Bandung belum mengumumkan rekrutan terbarunya secara resmi untuk menata putaran kedua Super League 202 Mei tahun 2026 dan AFC Champions League 2 SIL 202 Mei tahun 2026. Yang ada, Persib justru sudah melepas 2 pemain saat jendela transfer dibuka. Mereka yang jadi korban itu adalah duo Hehanussa, yaitu Rezaldi Hehanussa dan Alhamra Hehanussa. Keduanya akan sekolah di Persik Kediri selama setengah musim atau hingga akhir putaran kedua Super League 202 Mei tahun 2026. Namun, sebelum duo Hehanussa, Persib sebenarnya sudah meminjamkan pemain lainnya. Itu dilakukan pada jendela transfer putaran pertama. Lalu, berikut ini para pemain yang sudah dipinjamkan Persib. 1. Rezaldi Hehanussa, Persik Kediri. 2. Alhamra Hehanussa, Persik Kediri. 3. Demas Drajad, Malut United. 4. Dedi Kuznander, Bayangkara FC. 5. Henhen Herdiana, Persik Kediri. 6. Zalnando, Persita Tangerang. 7. Adzikri Fadillah, Persijap Jepara. 8. Ferdiansyah, Semen Padang. 9. Ikhwan Tanamal, Persisolo. Khusus soal nama terakhir alias Ikhwan Tanamal. Ia sebenarnya belum diperkenalkan Persib sebagai pemainnya. Ia direkrut dari Persita Tangerang jelang bergulirnya Super League musim ini. Namun, sebelum gabung ke Persib, ia justru langsung dipinjamkan ke Persis Solo. Laman Transfermarkt melansir durasi kontraknya di Persib sampai 31 Mei tahun 2028. 1. Nama pemain yang masih diparkir alias tidak masuk daftar pemain di tim adalah gelandang bertahan Abdul Aziz dan beberapa pemain muda binaan akademi. Persib sendiri yang sudah promosi ke tim senior berstatus pemain Persib dengan perkembangan skema taktik pelatih, ambisi klub, serta pragmatisme instan yang mengharuskan tim siap tempur untuk memenuhi target dan ambisi hat-trick juara liga, lolos perempat final AFC League 2 dan bersaing di tingkat lebih tinggi. Persib seperti terjebak dalam pemenuhan tuntutan ambisinya dengan terus mencari pemain berpengalaman dari Eropa dan kecil kemungkinan bisa mengembalikan tempat untuk pemain yang dipinjamkannya. Bahkan sangat mungkin nama-nama lokal bahkan asing yang masih tersisa yang tak masuk. Rencana pelatih bisa kembali jadi korban peminjaman. Hal yang anomali untuk pengembangan pemain serta karir profesional pemain yang bersangkutan. Entah sampai kapan fenomena ini terus berlangsung. Namun, seperti biasa reaksi bobotoh ataupun para pundit sepak bola pun selalu beragam dan tak pernah sama. Ada yang memaklumi dan menganggap hal tersebut sebagai biasa dalam sepak bola dan ajang sehat mempertajam tingkat persaingan, peningkatan profesionalisme para pemain, atau didasarkan kepada pertimbangan kebutuhan taktikal dan skema pelatih. 1. Yang pasti, manajemen sudah mempertimbangkan dengan matang segala pertimbangan dan keputusannya. Jadi, mari kita kembali melihat situasi terkini tentang rumor transfer yang terus berkembang menjelang ditutupnya jendela transfer paruh musim ini. Sementara itu, isu kepindahan Barba ke Eropa menjadi kian tak menentu dan seakan ada kesan digantung. Persib akibat dari ketidakseriusan pihak klub yang meminatinya. Tegasnya, tak mencapai kesepakatan transfer pemain tersebut. Yang sudah resmi putus kontrak hanya William Marcelio yang kini sudah mendapatkan klub baru di Liga 2 Korea Selatan. 2 nama adalah Hehanussa bersaudara. Rezaldi dan Hamra Hehanussa resmi dipinjamkan selama setengah musim ke Persik Kediri. Kabar ini dikuatkan oleh sang pelatih Bojan Hodax kepada wartawan dengan alasan untuk memperoleh menit bermain lebih banyak untuk menjaga ritme dan kebugaran kedua pemain tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh kesedihan Alfranda Dewangga yang merupakan teman dekat Hamra dan rekan sekamarnya di mes dan penginapan Persib. Setiap kali Persib tandang, kebalikan dengan Dewangga, Henhen Herdiana justru merasa bahagia dengan kepindahan Hehanussa bersaudara ke Persik Kediri. Bisa dimaklumi karena pemain yang sama-sama masih berstatus milik Persib itu telah lebih dulu berada di Persik untuk hal yang sama. Sementara isu dan rumor
Pemain masuk semakin ramai dan berkembang liar, namun belum ada satupun yang diumumkan atau diperkenalkan secara resmi. Berikut berita terbaru menyangkut rumor transfer pemain Persib yang ramai diperbincangkan berbagai media. Karier Livin Kurzawa berpotensi memasuki babak baru yang tak banyak diprediksi sebelumnya, dinukil dari Calcio Mercato, mantan bek kiri. Paris Saint-Germain itu dikabarkan tengah bersiap melanjutkan petualangannya ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia. Berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Boavista pada Juni lalu. Kurzawa kini disebut sudah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Persib Bandung. Jika terrealisasi, transfer ini akan menjadi salah satu kedatangan pemain Eropa paling berprofil tinggi ke Liga 1 dalam beberapa musim terakhir. Sementara itu, Deputi Ceto Persib Bandung bermartabat PBB Aditya Putra Herawan juga tidak membantah akan keterikatan Persib Bandung dengan Livin Kurzawa. Kurzawa kayaknya bisa main di 3 posisi Pawn left back, Lam left midfielder, dan SAB left center back. Sebut Aditya dikutip dari Kompas.com pada Senin 19 Januari tahun 2026. Jika kesepakatan ini terjadi, maka kompatriot Prancis tercipta setelah sebelumnya Andrew Jung telah lebih dulu bergabung di awal musim. Bojan Hodak memberikan indikasi kuat bahwa akan ada wajah baru yang mendarat di Bandung pada bursa transfer Januari tahun 2026. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan tidak akan melakukan perombakan besar-besaran seperti yang terjadi pada awal musim. Lalu, menurutnya, Persib hanya memerlukan 2 pemain untuk 2 posisi berbeda dan menambal kepergian William Marcelio dan Barba. Jika benar-benar hengkang, namun nama-nama besar yang sempat beredar dan dikaitkan dengan pergerakan transfer pemain Persib belum sepenuhnya lenyap. Sebelum Kurzawa telah hadir dan menghangatkan berita adalah legenda Real Madrid Sergio Ramos atau sang mantan Alberto Rodriguez dan seabrek nama-nama beken ex-Liga Eropa. Yang menarik justru berita tentang kegagalan Persib mendaratkan 2 bintang timnas diaspora, Joey Palopasi dan kiper Martin Paes dengan alasan berbeda. Paes yang diproyeksikan menggantikan Adam Friesbeck yang dinilai gagal bersinar. Di rumor terakhir, justru Persib kembali menghadirkan harapan lama kepada Cyrus Margono, diaspora muda yang digadang-gadang sebagai kiper masa depan Indonesia itu. Di tengah teka-teki siapa pemain yang akan didatangkan, nama Lucas Cardoso mendadak mencuat ke permukaan. Gelandang serang asal Brasil berusia 29 tahun tersebut tertangkap kamera sedang berada di stasiun Wus, Tegaluar pada Sabtu 17 Januari tahun 2026. Diberitakan pula jika Cardozo adalah proyeksi posisi yang ditinggalkan William Marcelio, sementara untuk posisi striker utama yang justru paling center issue. Dengan sempat beredarnya sejumlah nama, kini mulai meredup seiring makin meningkatnya performa Andrew Jung, Ramon Tankei, dan Uliam Baros. Publik sepak bola Indonesia dan bobotoh pun seakan tak sabar untuk pengumuman resmi Persib tentang siapa pemain yang akan datang dan pergi, dan sangat berharap pilihan terbaik untuk tim, bukan saja untuk menutupi kebutuhan teknis semata, namun profesionalitas dan integritasnya pun selayaknya jadi pertimbangan utama sebelum klausal itu terjadi. Kisah Marcelio, Barba, atau Adam Friesbeck di musim ini adalah daftar panjang dari rekrutmen gagal Persib dari musim sebelumnya. Jika kalian kurang yakin dengan rumor yang masih beredar, sebaiknya keterangan A1 langsung Wah Haji Umu kepada Yana. CS ini bisa jadi acuan kita. Sambil menunggu perkenalan resmi Managidan pelatih Bojan, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, Antosan ya, Persib biasa rame-rame pasti ada kejutan. Rame-rame pasti terjadi. Itu tunggu lah ya. Belum bisa kita menyampaikan, kan biasa menyampaikan Antosan. Antosan mudah-mudahan terwujud semua. Persib lu penting juara. Amin. Tah gitu bobotoh sarayana saur Pak Haji tanya pokoknya mah orang mah
tong meriwe pokoknya tunggu ada kejutan ya kejutan pasti kami Pak Haji tetap nyerah itu berarti kejutan kanggo Bobotoh kejutan kanggo Persib doakan ku urang sadaya Persib tahun ayeuna juara deui perebetkeun